Baik, pada saat ini kami dari kelompok Praktikum kelas G mendemonstrasikan tugas 9 kami. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Selvena Wandari, ada Priscilla Supit, dan juga ada Dewan Jutan. Kita masuk ke dalam lab yang pertama. Kita masuk ke dalam lab pertama yaitu aturan snort dan juga firewall. Di sini kita akan menggunakan CyberOps Workstation. Di sini kita diminta untuk mengubah network menjadi widget adapter. Di sini saya sudah mengubahnya, bisa dilihat di bagian network sini, dia sudah berubah menjadi widget adapter. Lalu kita masuk eh, ke selanjutnya, di sini kita akan eh, mengkonfigurasi jaringan dengan script configure SDHCPSH yang ada di PDF di sebelah. Di sini saya sudah menjalankannya, bisa dilihat sukses. Lalu di sini kita akan menguji konektivitas ke server web public. Tapi di sini saya gagal, temporary failure. Baru kita lanjut saja ke log firewall dan juga IDS. Di sini kita disuruh untuk memantau log IDS dengan waktu real time dengan menjalankan uh, script untuk memulai mininet, yaitu sudo slash lab superfile slash scripts slash cyber ops extend topper nov fw.py yang ada di PDF di sebelah, dan saya sudah menjalankannya dan langsung muncul uh, script untuk memulai mininet. Di sini kita akan um, membuka sel pada R1 yaitu dengan mengetikkan extern R1. Ya, di sini sudah terbuka dan di sini ada pertanyaan. Salah satu terbuka di jendela terminal dengan teks hitam dan latar belakang putih. Pengguna apa yang masuk ke dalam sel ini? Apa indikator dari hal ini? Nah, jadi pengguna dengan root yang hal ini ditunjukkan oleh tanda pagar yang bisa dilihat. Ya, tanda pagar di sini. Lalu di sini kita disuruh untuk dari salah satu jalankan IDS berbasis Linux Nodes.
Ya, di sini kita melihat karena Snort sekarang berjalan di uh, sel R1 ini. Snort berhenti berjalan dan Promput akan ditempelkan dan harus menjalani kesehatan harus menangkap peringatan nantinya di lab. Dan sudah, lalu kita akan membuka, di sini kita akan membuka external dan juga external. K10 akan mensimulasikan sebuah server perintah yang menggunakan malware pada menjalankan perintah malware step SH. Ya, jadi di H10 ini kita akan menjalankan perintah malware. Oke, slash script. Ya, di sini sudah menjalankan perintah malware server start. Lalu pada 10 gunakan dengan opsi tanpa metode untuk menjalankan server web. Oke, kita akan menjalankan Netstat. Netstat. Dan di sini kita bisa lihat sambungan internet yang aktif. Lalu di sini kita bisa lihat eh, server yang sedang berjalan, yaitu 666. Lalu pada perintah ke G, kita disuruh menjalankan terminal F1, supaya instance not sedang berjalan untuk memasukkan lebih banyak perintah pada F1. Pada terminal F1 lain, dengan memasukkan eksternal itu lagi pada jendela masih beropsional mengikuti pembukaan bla bla bla. Oke, kita akan masuk lagi di eksternal F1.
Lalu pada tab sel R1 yang baru ini, kita akan menjalankan perintah tail dengan opsi minf untuk memonitor file Paradox Not Alert secara real time. Jadi karena belum ada peringatan yang dicatat, eh, seharusnya lognya akan kosong. Namun peringatan ini mungkin akan lama ditampilkan. Jadi kita tidak akan menerima prompt setelah mengetikkan perintah uh, tell minvar log start alert. Jadi coba kita lanjut ke langkah ke I dari H5, shell H5 ini. Kita akan mengunduh file bernama W32 Nimda AMMX. Jadi kita coba. Nah, di sini kita sudah mendownload file tersebut. Lalu selanjutnya ada pertanyaan di sini. Port apa yang digunakan saat berkomunikasi dengan web malware? Apa indikatornya? Yang tadi kita sudah lihat di note 10. Nah, di note 10, jadi port yang digunakan saat berkomunikasi dengan server web malware, yaitu port 6666. Portnya ditentukan dalam URL setelah pemisah. Jadi di sini apakah file sudah diunduh sepenuhnya? Jawabannya adalah ya. Kalau kita lanjut, saat file berbahaya itu transit di R1, IDS North mampu memeriksa muatannya. Lalu muatannya cocok dengan setidaknya satu dari tanda tangan yang konfigurasi di Snort dan memicu peringatan di jendela terminal R1 di kedua tab. Di sini ada pertanyaan lagi berdasarkan peringatan yang ditunjukkan di atas. Apa alamat IPv4 sumber dan tujuan digunakan dalam transaksi tersebut?
Jadi Jadi IP-nya itu 209.165.200. 200.235. Bisa dilihat di sini. Untuk IP tujuannya itu 209.165.202.133. Berdasarkan pernyataan yang ditunjukkan di atas, apa port sumber dan tujuan yang digunakan dalam transaksi tersebut. Untuk port sumbernya itu 51354, untuk tujuannya itu 66666. Di sini berdasarkan pernyataan di atas, kapan pengunduhan dilakukan yaitu tanggal 13 Mei pukul 10 malam. Lalu pada H5 digunakan perintah TCP dump. Oke, kita akan lanjut TCP dump min H5 min. Hmm, hmm. Perintah ini menginstruksikan TCP dump untuk menangkap paket pada antar lokal H5 dan menyimpan hasil tangkapan ke sebuah berkas bernama nimda.pcip. Di sini uh, kita bisa lihat di yang 11027 ini mengindikasikan bahwa satu proses dikirim ke latar belakang dengan ID atau proses ID-nya yaitu 1027. Lalu kita akan enter untuk kembali lagi. Lalu di sini setelah melakukan TCP dump menangkap paket, uh, kita akan mengunduh kembali malware tersebut di shell H5. Kita sudah mendownload kembali. Lalu di sini hentikan penangkapan dengan membawa TCP dump ke lapangan.
Kita klik FG. Di sini kita bisa lihat ada 57 paket yang tertangkap. Lalu kita lanjut. Di sini kita akan melakukan minta LS untuk memverifikasi file PCIP. Lalu lanjut, di sini ada pertanyaan, bagaimana file PCIP ini dapat berguna bagi analisis keamanan? Nah, file PCIP ini berisi paket-paket yang terkait dengan eh, lalu lintas yang dilihat oleh NIC yang di-capture. Dengan begitu, PCIP sangat berguna untuk menelusuri kembali peristiwa jaringan seperti komunikasi ke titik akhir yang berbahaya. Nah, alat seperti Wireshark dapat digunakan untuk memfasilitasi analisis PCIP tersebut. Lalu ada pertanyaan lagi di sini. Di Cyber Ops Workstation, mulai jendela terminal F1 ketiga. Oke, nah, di sini kita disuruh membuka lagi terminal satu. Lalu kita ketikkan hapus DNL info. Lalu yang terjadi di sini adalah terlihat input output yang ada. Lalu selanjutnya di sini kita disuruh input, output, dan forward. Lalu di sini kita disuruh sambung ke server yang menghasilkan paket untuk melintasi variable itu satu. Oke, kita akan ketikkan. Lalu di sini kita lanjut ke perintah PD, gunakan perintah IP tables untuk memastikan aturan yang telah ditambahkan ke rantai forward di cyber of VM.
Ya, kita bisa lihat di sini outputnya. Lalu di sini kita disuruh untuk mencoba untuk mengunduh ulang. Kita sudah mendownload banyak ulang di sini. Lalu kita masuk ke dalam menghentikan dan menghapus proses mininet. Lalu di sini kita akan membersihkan semua proses mininet tadi. Sudah hapus semuanya. Kita lanjut ke lab kedua, yaitu konversi data ke dalam format universal. Ya, di sini kita bisa melihat uh, salinan file application text in Epoch Log. Lalu kita lanjut, kita akan menghapus tidak baris eksternal dan salin script dari editor teks ke dalam jendela terminal CyberOps Workstation. Di awk.
Ya, di sini kita melihat sampel waktu yang telah dimodifikasi. Lalu lanjut. Nah, di sini kita ada pertanyaan. Nah, apakah cap waktu Unix Epoch dikonversi ke format yang dapat dibaca manusia? Apakah bidang-bidang yang lain dimodifikasi? Ya, script dikonversi dari Epoch ke Human Readable. Script hanya mengubah bidang, stempel waktu, dan mempertahankan sisa file. Dan bandingkan isi file dan hasil cetakan mengapa ada baris wait 31 Desember 1969 pukul 7 PM IST. Alasannya ada baris tambahan ini adalah karena file tersebut memiliki baris kosong di bagian akhir yang membuat script salah mengartikannya sebagai nol dan mengonversi menjadi stempel waktu yang dapat dibaca oleh manusia. Lalu selanjutnya di sini kita disuruh untuk menggunakan nano untuk menghapus baris kosong. Ya, sudah dihapus, lalu kita kembali. Habis itu, di sini kita disuruh mencetak hasil layar. Apa yang dicetak oleh pinta di atas? Apakah ini yang diharapkan? Nah, perintah ini tidak ada yang tercetak.
apa-apa, tidak ada keluaran apa-apa. Ini normal karena keluaran perintah dialihkan ke file teks bernama application in human.log. Jadi lanjut. Nah, di sini sudah bisa dilihat, sudah tidak ada garis tambahan seperti sebelumnya. Lalu lanjut, memaksimalkan cap waktu dalam file average. File ini berisi 6 entry yang merekam peristiwa yang terkait dengan server web APC. Setiap entry memiliki 7 bidang tersebut yang dibatasi oleh spasi. Bisa dilihat. Lalu kita lanjut. Sini ada pertanyaan. Dalam konteks file sistem waktu, karakter apa yang digunakan sebagai karakter pembatas yang baik untuk file log Apache ini? Jadi karakter berapa banyak kolom yang dapat dalam file log Apache di atas, yaitu 7. Ada file log Apache di atas kolom APMP sistem waktu zaman Unix, yaitu kolom 4. Lalu kita lanjut. Apa di sini kita akan menggunakan ini. Kita boleh melihat untuk memperjelas masalah terhadap misalnya. Lalu akan beralihkan seperti online. Yang baik, pada saat ini kita akan berpindah dari CyberOps Workstation ke Security Onion VM. Di sini kita disuruh untuk membuka terminal window di Security Onion. Untuk terminal emulatornya, di sini kita boleh lihat, kita klik bagian file yang di pojok kiri atas, lalu ada tulisan terminal emulator, kita buka. Lalu habis itu di sini kita disuruh untuk
Itu membuka terminal desktop dengan cara klik kanan pada eh, VM Anda, desktop Anda, baru klik open terminal. Dan di sini saya sudah membukanya. Lalu kita lanjut. Di sini kita disuruh untuk dia tersimpan atau nyanda eh. Kalau tak ulang begitu dia jatuh simpan di perikota. Kayak misalnya tak tiba-tiba tak berhenti hilang jaring. Baik, di sini kita diminta untuk melihat uh, directory dari ini NS Elsa data Elsa.log. Sini kita akan masuk ke dalam sel Elsa logs dengan perintah cd nsm Elsa slash data slash Elsa slash log. Eh, Sesudah kita masuk ke dalam sel nsm Elsa slash data dot slash Elsa slash log ini kita akan membaca uh, file yang ada di dalam directory tersebut dengan perintah ls uh, spasi min 1 dan bisa dilihat di sini datanya. Lalu di sini kita akan melihat prolog di security onion dengan perintah cd nsm slash grow slash logs slash current. Kita masuk ke dalam selnya, lalu kita akan membaca data yang ada di dalam prologs tersebut dengan perintah ls spasi min 1. Di sini uh, bisa dilihat hasilnya. Lalu lanjut di sini kita diminta untuk short logs untuk menemukan sensor data. Di sini kita akan membuka directory dari sensor data dengan perintah cd slash nsm slash sensor data dan kita akan setelah masuk kita akan membaca directory tersebut dengan perintah ls spasi min 1 second min eth0 slash. Bisa dilihat ini tampilan di dalam directory sensor data. Lalu habis itu kita masuk ke dalam various log. Di sini kita akan membuka directory nsm, log nsm, lalu kita akan membaca file yang ada di dalam directory tersebut dengan perintah tersebut. Lalu ini adalah hasil dari directory log. Lalu untuk terakhir di sini ada pertanyaan for each one of the tool this above describe the function, importance, and placement in the security analyst workflow. Yang pertama itu ada OSEX, adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menormalkan dan memusatkan log sistem uh, lokal ketika digunakan di seluruh organisasi. OSIX memungkinkan seorang analis untuk memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi dalam sistem. Yang kedua itu ada pull drop, adalah sistem pengolahan aturan snort.
Hal ini dapat memfasilitasi pembaruan aturan Snort menjadi lebih mudah. Aturan Snort yang sudah ketinggalan zaman membuat seluruh sistem menjadi tidak berguna. Dan yang ketiga itu ada seperti ini, adalah mesin pencari open source dan digunakan oleh Elsa untuk menyediakan kemampuan pencarian. Yang keempat itu ada Spark, adalah alat visual yang mencoba memberikan peristiwa pelengkap konteks melalui pengguna metadata, pengaturan waktu rangkaian, dan menyajikan kumpulan hasil yang dibobot dan dikelompokkan secara logis. Demikian untuk lab 1 dan 2, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada saat ini saya akan merekam modul 9, praktek keamanan cyber pada lab yang ketiga, yaitu Regular Expression Tutorial. Nah, pada lab ketiga ini, kita akan membuka web browser ke https rex-1, di mana di sini kita akan melihat fungsi dari regular expression. Di sini kita akan mencocokkan, memanipulasi, dan lainnya. Nah, di sini kita sudah membuka contohnya. Di sini disuruh untuk mencari meta karakter yang ada sesuai dengan kolom pada tabel ini. Di sini ada meta karakter seperti dolar, bintang, titik, tanda buka kurung dan tutup kurung yang bisa dilihat pada penjelasan deskripsi yang sudah ada di tabel yang disediakan. Nah, di sini juga ada pada step kedua, di mana kita akan describe the provided regular expression pattern. Nah, di sini kita akan contoh mencari seperti tanda kutip, 83, lalu dan lainnya. Di sini juga kita akan melihat deskripsi yang sudah ada pada tabel ini. Bisa teman-teman lihat. Nah, di sini kita akan masuk ke step 3, yang dimana kita akan verify dari describe meta karakter dan regression pattern yang sudah ada di dalam tabel ini. Nah, kita akan membuka CyberOps. Nah, pada saat ini pada CyberOps yang sudah ada, kita akan memasukkan query yang sudah disediakan. Kita akan masuk ke CD ini. Oke, sudah masuk. Lalu di sini kita akan memasukkan query berikut, di mana kita akan memasukkan query less. Nah, di sini muncul hasil seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan contoh satu karakter seperti yang ada di sini. Nah, kita akan enter saja ini. Dengan regular. Oke. Nah, kita akan masukkan saja ini. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini akan memunculkan sebuah angka-angka yang dimana akan berawal dari nomor 83 seperti yang sudah ada di sini. Dan hasilnya sama seperti yang ada pada gambar yang ada di dalam docs. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan lab yang ketiga. Baik, saya akan lanjut ke lab yang keempat dari modul 9. Di sini kita akan extract dan execute from PSEP. Nah, pada bagian pertama kita akan membuka VirtualBox. Nah, di sini kita sudah membuka VirtualBox dan jangan lupa untuk membuka terminal. Nah, sebelum kita menjalankan CyberOps Workstation, di sini kita harus membuka settings dan network. Di bagian network itu kita akan memilih bagian bridge adapter, lalu kita menjalankan VirtualBox tersebut. Nah, di sini kita akan memasukkan query yang sudah disediakan. Nah, dengan password CyberOps. Nah,
Selanjutnya pada part yang ke-6 atau yang kedua, kita akan menganalisis pre-capture logs dan traffic capture. Dan di sini kita akan mengganti directory ke lab support. Nah, di sini kita akan memilih ls-1. Nah, di sini ada Nimda download PSEP, di mana kita sudah mendownload Nimda ini. Lalu kita akan share saja. Nah, di sini kita akan membuka file Nimda tersebut. Nah, di sini kita klik yang bagian 4, lalu kita pergi ke bagian yang hypertext transfer protocol. Nah, pada bagian ini kita akan klik kanan untuk melihat hasil yang ada. Nah, di sini kita klik kanan saja, lalu kita follow TCP Slim. Nah, di sini muncullah dokumentasi yang sama seperti yang ada di gambar ini. Nah, di sini ada pertanyaan, simbol apa yang mewakili dalam file tersebut. Nah, di sini simbol mewakili isi sebenarnya dari file yang diunduh, karena ini adalah file binary di mana Wireshark tidak tahu cara merepresentasikannya. Simbol yang ditampilkan adalah tebakan terbaik Wireshark dalam memahami data binary sambil mendekodenya sebagai teks. Nah, di sini string apa yang terkandung dalam kode tersebut. Nah, dalam ini biasanya kata-kata ini adalah bagian dari pesan yang dikirimkan program kepada pengguna saat dijalankan, meskipun ini lebih merupakan seni daripada sains. Seorang analisis yang terampil dapat menoleh informasi berharga dengan membaca bagian-bagian ini. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah hal ini bisa di-execute? Nah, di sini menggulir ke bawah pada jendela tersebut akan memperlihatkan bahwa file ini adalah file Microsoft Windows cmd docs exe. Nah, di sini kita close saja. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan part 2 dari lab yang keempat, di mana kita akan extract file from PSEP yang tadi. Nah, di sini kita langsung saja ke bagian sebentar. Oke. Nah, di sini kan kita sudah memilih bagian ini. Nah, di sini pada ini kita akan mengklik file, di mana di bagian file ini kita akan pergi ke bagian sini, lalu kita ke export. Nanti kita ekspor ke bagian HTTP. Lalu di sini karena filenya kita klik file ini lalu kita save. Nah, lalu di sini kita akan save-nya ke folder home analyst, bukan ke dalam lab support file ini. Nah, kita langsung saja save di sini. Nah, karena saya sudah menyimpan file ini sebelumnya, jadi kita langsung saja X ini, lalu kita membuka terminal. Nah, pada langkah selanjutnya, di sini ada pertanyaan, kenapa file W32 Nimda IMMX hanya ada di dalam tampilan tadi? Nah, di sini karena penangkapan dimulai tepat sebelum pengunduhan dan berhentinya setelahnya. Tidak ada lalu lintas yang tertangkap saat penangkapan sedang aktif. Nah, di sini kan kita sudah menyimpan file tersebut. Lalu kita akan memasukkan query yang ada di sini dengan cd home analyst. Seperti yang sudah ada di tampilan ini. Lalu kita masukkan query ls1 untuk menampilkan daftar file-file yang ada di dalam home analysis ini. Nah, di sini kita sudah ada file W32 yang sudah kita simpan tadi, lalu kita akan memasukkan query file W32 ini. Nah, di sini akan menunjukkan bahwa file W32 Nimda ini sudah di-execute. Nah, lalu di sini ada pertanyaan,
Apa tujuan dari identifikasi malware ini? Nah, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi jenis malware dan menganalisis perilakunya. Oleh karena itu, file malware harus dipindahkan ke lingkungan yang terkendali dan menjalankannya untuk melihat perilakunya. Lingkungan analisis malware seringkali bergantung pada mesin virtual dan di sandbox untuk menghindari kerusakan pada sistem yang tidak diuji. Ada juga beberapa alat analisis malware berbasis internet seperti Virus Total. Para analisis mengunggah malware ke Virus Total yang kemudian mengeksekusinya menjadi kode berbahaya. Setelah eksekusi dan sejumlah pemeriksaan lainnya selesai, Virus Total mengembalikan laporan ke analisis. Nah, sekian dari lab yang keempat, part 2. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk lab interpret HTTP and DNS data to isolate threat actor. Jadi di sini ada 3 objektif, yaitu pada part 1 di mana kita diminta untuk mempersiapkan environment virtual, yang di part 2 itu adalah untuk menginvestigasi SQL injection attack, dan di part 3 yaitu data exfiltration using DNS. Kita masuk ke part 1. Sebelumnya kita disuruh untuk prepare virtual environment-nya dulu. Di sini saya sudah melakukan settingan yang diperlukan untuk CyberOps Workstation. Seperti yang bisa dilihat di sini, untuk internal network sudah dipilih dan name-nya juga sudah dipilih. Jadi kita bisa lanjut. Di sini pada bagian C kita disuruh untuk memulai 4 virtual machine, yaitu CyberOps Workstation, Kali, Metasploit Table, dan Security Onion. Lalu kita akan masuk ke CyberOps dan melakukan script yang sudah dibilang di tugas di laporan ini, yaitu pertama kita akan masuk ke sudo lab. Jadi kita akan masuk ke file configure aesthetic sh ini untuk melihat isinya seperti apa. Dan di sini saya sudah melakukan hal tersebut, bisa dilihat. Sudo lab sebelumnya. Jadi setelah ini kita akan lanjut ke lab, ke virtual machine yang lain, yaitu ke Security Onion, dan kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan cek sudo statusnya. Ini Security Onion, dan di sini saya sudah melakukan hal tersebut. Dan kita akan masuk ke part selanjutnya, yaitu investigate an SQL injection attack. Di sini kita akan masuk ke Kali, ke virtual machine Kali. Jadi setelah masuk ke virtual machine ini, kita nantinya akan membuka Firefox ESR dan akan masuk ke website Multiliday Born to be Hacked. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan login, dan kita akan inspect kolom login, kolom name-nya di sini, dan akan mengganti size max dari 20 menjadi 100. Lalu di sini kita akan memasukkan nama seperti yang telah berikan, union select CCID, CC number, CCV, sepertinya kita harus melakukan hal yang sama.
coba union select CCID. Oke, sudah bisa dilakukan. CC number, CCV, expression, null from credit cards. Nah, selanjutnya kita akan name, klik view account detail. Baiklah, saat ini kita akan lanjut. Jadi tadi harusnya kita tidak login, tapi kita masuk ke dalam injection A1 injection ke extract data. Jadi di sini kita sudah mengganti. Kita akan klik di sini dan inspect element. Nah, di sini kita akan ganti size-nya menjadi 100. Setelah itu kita akan coba masukkan username tadi. Union select CCID, CC number, CCV, expiration, null from credit cards. Setelah itu kita akan coba view account detail dan bisa terlihat di sini kita sudah sukses mengekstrak data dari kartu kredit. Jadi informasi kartu kredit menggunakan SQL injection, dan harusnya informasi yang ini hanya muncul kepada pihak-pihak atau pengguna yang authorized. Nah, lanjut ke step 2, review the SQL logs. Jadi kita akan ke security onion VM. Kita buka security onion. Setelah itu kita akan coba masuk ke SQL. Kita cari, coba. Nah, di sini kita akan pertama kita akan masuk menggunakan analis, CyberOps. Oke. Nah, setelahnya kita akan klik select all untuk memonitor semua jaringan. Lalu kita akan start SQL. Nah, setelahnya kita akan masuk ke konsol dari SQL, dan di sebelah kanan bawah kita bisa melihat show packet data dan show role. Kita klik. Lalu setelah itu kita akan search for alert related to see. Kita akan mencari di
ya, ini SQL injection attempt. Lihat, lalu kita akan right click the number under the CNT heading for the alert, and we will select view correlated event. Jadi kita akan right click alert ID-nya, ini, lalu kita akan pilih transcript. Kita akan coba lagi. Di sini terjadi sedikit ada beberapa SQL injection attempt di sini. Baik, jadi di sini setelah saya cek semuanya, sepertinya ada sesuatu yang salah, tetapi di sini alertnya masih bisa dilihat bahwa ada percobaan untuk SQL injection pada alamat IP tersebut, namun saya tidak bisa mendapatkan username terkait. Jadi saya akan lanjut dan membaca jawaban dari pertanyaan. Lalu setelah kita coba mencari username, di sini kita akan masuk ke Wireshark dan kita akan klik di atas kanan ke TCP paket dan kita akan select follow TCP stream. Nah, setelah itu kita akan melihat ada get request dan juga exfiltrated data yang di display di TCP stream window. Nah, output bisa berbeda, tetapi harusnya itu contain credit information yang sama dengan transkrip yang kita dapat sebelumnya. Nah, di sini kita akan lanjut ke review the ELSA logs. Jadi di sini kita akan masuk ke ELSA di Security Onion. Jadi kita bisa mendapatkan itu di desktop ELSA. Oke, ini. Setelah itu di sini sama, di sini connection saya dibilang tidak private. Kita ke advance, lalu kita proceed. Nah, di sini kita akan memasukkan username dan password yang sama. Oke. Lalu di panel sebelah kiri di HTTP, oke, kita akan kita akan klik ini, top potential SQL injection. Lalu di sini kita bisa melihat dan kita select. Lalu kita akan klik info on the last entry. Jadi this information is related the successful SQL injection.
Jadi kita bisa notice di sini union query yang digunakan untuk attack. Lalu di sini setelah itu kita akan klik plugin, lalu get pcap, dan kita akan enter analysis CyberOps, submit. Private link access to file. You should be able to locate the credit display during SQL injection. Di sini kita masih menunggu. Nah, di sini di dalam pcap transcript yang di render using TCP flow itu kita bisa provide link to access the pcap file. You can also search for the username information. Jadi kita bisa cek untuk informasi username. To open find dialog box, enter username, Ctrl F, username, Sepertinya ada sesuatu yang tidak terkonek saat saya mempersiapkan keempat virtual machine ini, karena di sini tidak ada data yang dikirim. Namun seharusnya kita bisa melacak username dan juga informasi dalam kartu kredit ketika kita melakukan konfigurasi yang benar pada ketiga VM yang ada. Namun kita akan lanjut ke part 9, data exfiltration using DNS. Jadi untuk part 9 ini, yang pertama kita akan convert text file to a hexadecimal file. Di sini kita akan masuk ke dalam VM CyberOps Workstation. Kita akan masuk ke CyberOps Workstation. Setelahnya kita akan pergi ke lab support file. Home analysis, lab support file. Lab support files. Jadi verify that the confidential txt. Jadi kita akan cari confidential ada di sini. Lalu kita akan display the content using the more command. Kita akan masuk ke terminal terlebih dahulu. Terminal ini saja. The more command. Jadi kita sudah bisa melihat di sini tampilan di dalam file confidential tersebut. Setelahnya kita akan menggunakan xxd command untuk membuat hexdump atau mengconvert sesuatu ke hexdump kembali ke binary. Kita
coba xxd min p confidential.txt confidential dot hex. Oke, kita coba confidential hex apakah jadi. Oke. Lalu verify that the CyberOps workstation has been configured to use the local DNS resolver. Jadi kita akan coba chat etc resolve.conf di sini filenya belum dikonfigur untuk menggunakan local DNS resolver. Jadi mulai dari sini saya akan membacakan apa yang berhasil saya lakukan dan apa yang gagal dilakukan. Jadi yang pertama itu konfigurasi ke local DNS-nya belum dikonfigurasi. Step 2, prepend the content to DNS query log. Jadi kita akan menggunakan command for line in cat confidential dot hex do drill hex do drill line ns example.com dan di sini gagal dilakukan mungkin karena konfigurasi yang belum bisa terjadi tadi. Namun bila kita melihat di lab ini, ketika kita melakukan komen tersebut nantinya akan muncul header, lalu ada juga hex dump-nya, lalu ada answer section-nya. Di sini ada authority section, additional section, dan juga informasi mengenai query tersebut. Lalu di step 3, exfiltrate the DNS query log. Kita akan log ke Kali. Jadi di poin ini attacker di Kali bisa mengakses query log dan mengambil kembali data yang ada. Jadi kita coba login to the Kali home.
menggunakan terminal. Kita coba SSH user at 209.65.200.235. Apa akan berhasil? Jadi di sini ada masalah konfigurasi yang terjadi sehingga saya tidak bisa melakukan SSH user kekali. Juga konfigurasi yang gagal terjadi di CyberOps Workstation juga mungkin mempengaruhi. Jadi saya hanya akan membacakan apa yang ada di laporan untuk saat ini. Di sini terjadi masalah saat saya coba untuk exfiltrate DNS query log. Masalah ini terjadi karena konfigurasi yang gagal saya lakukan pada CyberOps Workstation. Jadi di sini bila konfigurasinya berhasil, nantinya ketika kita log ke Kali dan membuka terminal untuk melakukan bridge ke Metasploit table, nantinya harusnya kita bisa masuk menggunakan password yang ada. Nah, setelah itu kita nantinya bisa menggunakan egrep command untuk parse ke DNS query log. The command must be entered exactly as shown. Jadi kita harus menggunakan komen yang persis sama dengan yang ditunjukkan di modul nantinya. Dan ketika kita mendisplay hex file menggunakan cat command, ini yang akan terlihat, dan konten yang ada di dalamnya harusnya akan sama dengan confidential hex yang ada di CyberOps jika berhasil. Setelahnya kita akan keluar dari Metasploitable SSH session, lalu kita akan mencoba menggunakan secure copy command untuk mengcopy secret hex dari Metasploitable VM ke Kali VM. Nah, setelah itu kita akan memverifikasi file yang sudah di copy tadi ke Kali VM. Lalu dari situ kita bisa membalikkan hex dump yang untuk diperlihatkan konten dari exfiltrated file, yaitu secret.hex. Jadi xxd command option ini akan merevert the hex dump. Lalu setelah itu nantinya kita akan masuk ke step 4, yaitu analyze the DNS exfiltration. Jadi kita akan masuk ke security onion, lalu kita akan start ELSA. Nantinya di sana kita akan masuk ke DNS, lalu kita akan coba ke button yang requestnya. Nah, ini result optionnya. Lalu kita akan coba klik one link and copy the byte string prevent. Jadi harusnya kita akan mendapatkan 63 byte string bila step-step sebelum ini berhasil. Dan ketika kita copy salah satu link, maksudnya kita bisa coba copy 63 bit yang ada di salah satu link.
Misalkan saja sepertinya tidak bisa dilakukan di sini karena tidak ada nsexample.com. Iya, tidak ada. Mungkin yang ini. Namun bila berhasil harusnya ada 63 byte yang bisa di copy, yang prepended ke website nsexample.com. Lalu kita harusnya bisa membuka terminal window dan menggunakan echo dan xx di command untuk revert hex string yang ada, dan dengan option min n kita bisa prevent output of the trailing new line. Jadi di sini ada pertanyaan, jika kita melanjutkan revert hex string apa yang akan terjadi. Jadi nantinya confidential document PDO not share akan terjadi hal ini. Jadi dokumen rahasia jangan dibagikan, dan dokumen ini berisi informasi tentang pelanggaran keamanan terakhir.